Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, selamat bertemu lagi dengan vlog saya kali ini. Saya sekarang lagi berada di Masjid Muhammad Cheng Ho, Pandaan, Pasuruan ya teman-teman. Ini adalah masjid yang bentuknya seperti model Cina ya teman-teman. Soalnya ini didirikan dulu oleh Muhammad Cheng Ho. Oke, seperti apa kondisinya? Jom kita lihat bersama-sama. Oke. Buat teman-teman yang melewatin jalur semisal dari Mojokerto, dari Mojosari, dari Ngoro, dari Surabaya yang lewat jalur nasional atau jalur non-tol, otomatis teman-teman akan melewati pertigaan masjid ini ya teman-teman. Masjid ini adalah Masjid Muhammad Cheng Ho, dan saya yakin teman-teman yang sering ke Pasuruan atau sering ke Malang lewat Pasuruan pasti akan ataupun sudah melewati Masjid Cheng Ho ini ya teman-teman. Masjid Cheng Ho atau Masjid Muhammad Cheng Ho ini bergaya unik dengan arsitektur Tionghoa. Masjid Cheng Ho Pandaan adalah salah satu masjid besar di Indonesia yang mengabadikan nama besar Laksamana Cheng Ho sebagai nama tempat ibadah atau masjid ya teman-teman. Masjid Cheng Ho Pandaan berlokasi di Pasuruan. Masjid Cheng Ho Pandaan di Pasuruan tak lepas dari keberadaan masjid-masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya dan Palembang, Sumatera Selatan ya teman-teman, sebagai inisiasi komunitas muslim Tionghoa yang sudah lama bermukim di Indonesia ya teman-teman. Mereka mendirikan masjid yang diberi nama Cheng Ho untuk mengenang Laksamana Cheng Ho ya teman-teman, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dari kalangan, atau pada waktu itu Muhammad Cheng Ho adalah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dari masyarakat Tionghoa atau China ya teman-teman ya, Chinese. Berikut 6 fakta menarik mengenai Masjid Cheng Ho Pandaan Pasuruan ya teman-teman. Yang pertama atau yang ke-1 fakta menariknya adalah masjid ini kental arsitektur Tionghoa. Artinya Masjid Cheng Ho Pandaan ini memiliki arsitektur yang kental dengan gaya khas Tionghoa ya teman-teman. Bangunan utama masjid ini memiliki bentuk atap bersusun layaknya pagoda khas Tionghoa. Jadi masjid ini atapnya bersusun-susun seperti pagoda khas orang Tionghoa, serta warna-warnanya ya teman-teman, cat-catnya pun berwarna khas orang Tionghoa ya teman-teman ya. Terus fakta menarik yang kedua adalah panorama Gunung Penanggungan dan Arjuna. Ini maksudnya di depan pintu masuk kita akan menjumpai kaligrafi yang berjajar beberapa biji ya teman-teman. Itu menggambarkan penggabungan antara Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna ya teman-teman. Letaknya di antara tangga masuk ke masjid untuk perempuan dan laki-laki ataupun dari pintu masuk utama ya teman-teman, dari kaligrafi itu sendiri. Terus fakta yang menarik yang ketiga adalah biaya pembangunan masjid itu mencapai 3,2 miliar ya teman-teman. Jadi pembangunan masjid ini dilakukan pada saat itu selama 5 tahun teman-teman ya, dan memakan biaya 3,5 miliar. Setelah 5 tahun masjid ini dibangun,
pada tanggal 27 Juni tahun 2008 masjid ini diresmikan ya teman-teman ya. Dan pada waktu itu masjid ini diresmikan Bupati Pasuruan. Saat itu bupatinya adalah Bapak Haji Jusbakir Al-Jubri ya teman-teman. Terus fakta menarik yang keempat adalah peletakan batu pertama masjid dilakukan oleh Gus Dur ya teman-teman tapi pada waktu peletakan batu pertama mengundang Gus Dur itu Gus Dur sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi ya teman-teman ya. Dan kenapa Gus Dur sudah nggak menjabat presiden pada saat itu ya saya rasa teman-teman semua udah tahulah dulu ceritanya gimana. Dan untuk peletakan batu pertama ini dari komunitas atau penyelenggara pembangunan masjid ini mengundang Gus Dur untuk memulai peletakan batu pertama ya teman-teman. Dan itu dilakukan pada tanggal 30 Mei tahun 2004. Itu peletakan batu pertamanya dilakukan pada tahun 2004. Dan pada tahun 2001 Gus Dur lah yang mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional ya teman-teman. Jadi karena Gus Dur lah hari raya Imlek atau hari raya Cina itu menjadi hari libur nasional ya teman-teman di Indonesia. Dan keputusan itu untuk tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional itu diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Jadi pada tahun 2001 itu di samping Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional, Gus Dur juga mencabut pelarangan penggunaan huruf Tionghoa di Indonesia, khususnya yang beragama Muslim ya teman-teman. Fakta menarik yang nomor 5 adalah lokasi Masjid Cengho Pandaan strategis. Karena lokasinya mudah dijumpai karena berada di tepi jalan utama atau jalan nasional pada pertigaan menuju arah Pasuruan, Malang, Surabaya, yakni sekitar 300 meter dari terminal Pandaan Pasuruan ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang dari arah Surabaya, Mojokerto, yang tujuan ke Malang, tujuan ke Pasuruan, yang lewat jalur nasional atau jalur non-tol pasti akan melewati pertigaan dari Masjid Cengho ini ya teman-teman ya. Terus fakta menarik yang keenam adalah di Masjid Cengho ini kita bisa bermalam di Masjid Cengho Pandaan ini ya teman-teman, alias bisa beristirahat atau bermalam di sini secara gratis. Kita cukup menunjukkan identitas kita seperti KTP, SIM dan lain sebagainya kepada pengurus ya teman-teman sebagai bukti identitas diri kita, sehingga kita bisa beristirahat di sini semisal kita capek atau kemalaman ya teman-teman. Dan masjid ini betul-betul megah teman-teman ya, dari bangunannya yang bergaya khas Tionghoa, kalau dari dalam kan pernak-perniknya tuh bener-bener sungguh luar biasa teman-teman. Jadi di sini banyak wisatawan yang melakukan apa ya teman ya, melihat-lihat, berwisata religi sekalian berhenti beribadah ya teman-teman. Dan di sini juga dilengkapi dengan fasilitas tempat parkir yang sangat luas. Jadi vlog saya teman-teman ya di Masjid Muhammad Cengho. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.